Anak-anak, di materi pertama ini kita akan melihat terkait syarat-syarat bangun itu dinyatakan kongruen gitu ya. Apa sih yang menjadikan mereka itu kongruen dan gimana caranya menentukan panjang sisi pada dua bangun kongruen gitu ya. Jika salah satu bangunnya udah diketahui ukurannya. Yang pertama, anak-anak kita akan lihat dari definisi dan cirinya dulu. Kongruen itu artinya sama bentuk dan ukuran. Jadi tidak hanya bentuknya mirip, tapi ukurannya juga sama persis. Nah, dua bangun itu dikatakan kongruen kalau diimpitkan, artinya mereka ditumpuk gitu ya. Mereka itu bisa saling menutupi. Kalau mereka saling menutupi, maka mereka kongruen. Tapi kalau mereka cuma bentuknya mirip aja, tapi saat ditumpuk ada bagian yang tidak saling menutupi, maka mereka belum bisa dikatakan kongruen. Syaratnya kongruen apa? Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama panjang. Dan sudut yang bersesuaian itu juga harus sama besar. Nah, apa yang dimaksud dengan sisi dan sudut yang bersesuaian? Oke, kita akan lihat dulu. Yang pertama, di sini Bu Fitri punya 4 bangun. Ada segitiga A, segitiga B, segitiga C, dan juga trapesium D. Yang Bu Fitri mau minta ke kalian adalah kira-kira dari keempat bangun ini yang kalau ditumpuk, yang kalau diimpitkan itu saling menutupi yang mana? 3, 2, 1. Udah keep jawabannya? Oke, jawaban yang benar itu adalah segitiga A dan segitiga C. Walaupun kalau kita lihat, segitiga A dan C ini posturnya beda banget ya. Yang C itu miring ke bawah, yang runcing ada di bawah gitu ya. Sementara kalau misalnya kalian milih segitiga A sama B kan mirip-mirip gitu ya. Cuma beda kemiringan dari bagian salah satu sisi aja. Ini aja yang kelihatan berbeda gitu ya. Tapi saat kita ngomong kongruen, maka kita harus mengimpitkan bangunnya, mencoba segala cara untuk mengimpitkan apakah mereka bisa saling menutupi. Ternyata segitiga A dan C ini bisa saling menutupi. Gimana caranya Bu Fitri tahu mereka itu saling menutupi atau tidak? Maka yang pertama, kita akan lihat ukurannya. Nih, kalau diukur bagian ini dan bagian ini, itu ternyata sama. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat kotak-kotak di bawahnya itu ada berapa kotak gitu ya. Nah, selanjutnya, bagian sisi ini juga, kemiringannya itu juga sama. Ukurannya juga sama. Terus selanjutnya, bagian sisi yang ketiga itu juga ukurannya sama. Dan selanjutnya, kalau kita lihat sudutnya, mungkin anak-anak lagi pegang busur, kalian bisa lihat sudut yang ini itu sama. Sudut yang ini itu juga sama. Sudut yang terakhir ini juga sama. Sementara kalau A sama B itu dari sudut yang ini dan ini aja udah berbeda gitu ya, jauh gitu ya. Jadi A dan B itu tidak mungkin kongruen. Sementara yang kongruen itu adalah segitiga A dan segitiga C. Dan untuk yang D udah nggak usah dipedulikan, dia bahkan banyak sisinya aja berbeda gitu ya. Jadi dia pasti bukan jawabannya. Nah selanjutnya setelah kita tahu kalau mereka itu kongruen, gimana caranya kita menentukan sisi yang bersesuaian atau sudut yang bersesuaian? Sebenarnya tadi Bu Fitri sudah melakukan. Sisi yang bersesuaian itu adalah kita lihat ukurannya ya. Jadi kalau ukurannya sama ini, maka mereka itu bersesuaian. Jadi tidak harus yang di kiri dengan yang di kiri, justru salah ya. Kita harus lihat yang bersesuaian itu adalah sisi yang ukurannya sama. Begitu juga dengan sudut. Sudut yang ini itu bersesuaiannya dengan yang ini. Karena mereka ukurannya sama gitu. Jadi itulah contoh dari segitiga kongruen, bangun kongruen. Kita udah lihat gimana caranya kita mengidentifikasi apakah mereka kongruen dan kita juga sudah membahas terkait sisi yang bersesuaian. Gampang kan ya terkait kekongruenan? Kalau begitu, selanjutnya kita akan masuk ke bagian materi yang kedua.